Saya datang dengan baik sangka. Orang yang nggak bayar tuh pasti ada masalah. Dengan baik sangka itu Allah yang memberi kemudahan. Karena hampir sebagian besar yang saya datangi selesai. Ketemu jalannya. Ketemu jalan. Karena itu tadi kita bawa Allah. Karena ini kita sudah bawa syariat. Gak bisa pakai akal kita. Nah itulah yang ada saat ini perbankan syariah. Bank syariah itu tidak pede karena dia tidak pakai baju sendiri. Jadi banyak bank syariah yang sebenarnya penunjukan dari konven. Banyak yang begitu? Iya. Mau ngomong riba aja takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Kembali lagi bertemu nih, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja semua teman-teman ya. Kali ini kita akan ketemu dengan guru saya, seorang yang merupakan praktisi mengenai akad-akad yang terjadi dengan para pengusaha muslim. Kita akan ketemu langsung dengan guru kita, Ustadz AMDK atau Abu Muhammad Diono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Waduh, saya dengar Ustadz adalah orang yang hidup selama 37 tahun di lautan ribawi. Naam. Wah, bahagia tuh. Kalau masih PC dunia bahagia banget tuh PC gitu, dunia ya. gitu Tapi ya. ketika PC akhirat, masya Allah. Enggak, maksudnya kok 32 ya? 37. 37 tahun itu bagaimana ceritanya Ustaz? Ceritanya itu fase pertama itu 0 sampai 18. Oh, Jadi lahir baru lahir dong. sampai 18 tahun. Antum belum kerja dong 0 sampai 18. Iya, karena uang dari orang tua yang bekerja di tempat riba. Oh gitu. Jadi masuk ke dalam tubuh ini adalah dari riba. 0 gitu ya. sampai 18. Sementara 18 tahun sampai 37 tahun saya bekerja di tempat riba. Bahkan bekerja di tempat riba. Bekerja di tempat riba. Kan dulu belum tahu. Jadi kalau itu. makan itu dari 0 sampai 37 itu dari tempat riba. Iya. Tapi Ustaz tahu nggak sih kalau kata-kata riba itu ada yang mengharamkan? Dulu nggak tahu. Nggak tahu dulu ya? Nggak tahu. Ada yang mengharamkan itu. Jangan sebut kata riba gitu. Oh iya? Ada. Nah, gitu. Jadi diskusi-diskusi yang berhubungan dengan finansial syariah gitu. Kadang-kadang coba take out kata ribanya, gantiin kata yang lain gitu, misalnya kayak gitu. Makanya ketika gini dengan gamblang ngomong kata riba gitu, kayak saya puas banget dengar dari antum. Padahal antum tadinya di situ. Iya, karena riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Itu riba. Jadi mereka yang ada di lumpur riba, kenapa dia masih tetap bertahan? Karena dia kena rayuan. Siapa yang merayu? Iblis. Waktu itu antum cara terayunya gimana Ustadz? Lah kita kan rayunya apa? Orang yang bekerja di bank itu dia strata kehidupannya di masyarakat naik, sangat dipercaya. Orang kepercayaan tuh kalau kita sudah bekerja di bank, dipercaya oleh mertua. Itu yang paling utama itu. Kalau kerja di bank mertua senang. Senang. Oh ya. Karena yang ngitungin duit miliaran gitu kan. Makan di atas uang loh. Makan di atas uang ya. Iya. Jangan-jangan nasi bungkusnya uang gitu. Iya. Emang ada privilege apa Zaz, kalau misalnya kerja di perusahaan ribawi itu? Ya itu tadi banyak sekali fasilitas yang kita bisa dapatkan untuk di sana. Ya rata-rata kita dapat keuntungan dunia. Bisa dapat rumah cepat, bisa dapat mobil cepat gitu ya. Itu tadi disenangin oleh mertua gitu. Itu tuh posisi-posisi yang mereka mengejar untuk bisa bekerja di perbankan seperti itu. Iya. Jadi tidak pernah terfikir bahwa kerja di bank itu ribawi yang bermusuhan dengan Allah, nggak pernah kepikiran itu. Tapi kalau misalnya ya kalau secara jujur ya, bank yang non syariah ini fasilitasnya juga paling keren, lengkap, paling keren gitu kan. Yang tentunya juga banyak yang nabung karena ya memang untuk memanfaatkan fasilitas itu. Fasilitas. Gitu, Hampir semua perbankan ribawi itu fasilitasnya luar biasa dan memang menggoda. Nah itulah rayuan-rayuannya itu. Terus pada waktu saya posisi dengan kondisi 37 tahun pada waktu itu, masih umur 37, dengan posisi yang sudah senior manager di posisi 37 itu dan membawahi 5 provinsi. Pegang tanda tangan di atas 5 provinsi berarti
Posisinya udah bagus dong tuh. Iya, tanda tangan di atas 1 M untuk beli aset, jual aset pada waktu itu. Nah, mungkin ada teman saya yang sampai detik ini, Mas Untung, sampai detik ini saya nggak tahu siapa dia. Mungkin orang yang sangat sayang sama saya, dia kasih buku kecil di meja kerja saya. Judul bukunya itu kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Bukunya itu. Dan sampai judulnya to the point gitu. Iya. Yang ngarang saya Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi ketika saya buka, itu saya sudah nggak bisa kerja lagi. Ternyata saya bekerja ini memudahkan saya membuat jembatan untuk saya menuju nar. Ya. Setegas itu. Makanya itu sampai detik ini tuh anak-anak saya yang cari tahu tuh, teman-teman yang di Palembang, siapa sih sebenarnya yang ngasih buku itu. Sampai detik ini saya belum tahu siapa dia. Dan saya doakan supaya saudara saya yang memberi itu juga dapat hidayah. Karena dari buku itu saya dapat hidayah. Itu di meja kantor antum? Di meja kantor saya. Berarti orang satu kantor dong? Kemungkinan besar. Apa cuma antum yang dapat buku itu? Iya. Masya Allah. Unik banget ini ceritanya. Iya. Jadi ini gara-gara buku itulah merubah tuh. Naam, karena di situ saya baru tahu, oh, tempat saya kerja ini ternyata memudahkan saya buat jembatan untuk menuju nar. Di part mananya yang antum sampai kerja? Ya, di situ ada yang saat ini sangat banyak disebutkan oleh orang, wa Allahu bai'a wa harumar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Al-Baqarah 275. Naam. Insyaallah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita masih tetap melakukan itu, Allah yang akan mengancam kita bahwa kita akan kekal di dalam neraka. Terus apa yang Anda lakukan saat itu? Langsung resign atau pindah atau bagaimana? Saya langsung berusaha untuk keluar. Berusaha keluar, bang susah keluarnya? Ya itu tadi, mau gimana mau keluarnya gitu kan? Oh, kerayuannya juga masih kuat? Iya, jabatan, posisi gitu. Dan fasilitas, privilege masih nyaman. Iya, kalau Hanan belum berani ngomong sama keluarga, jelas tidak disukai kan? Dengan kenikmatan yang sudah dapat itu kan. Ya, kita berusaha. Nah, ketika niat kita menggebu, Allah datangkan dan tidak diduga-duga. Padahal saya ada di manajer properti waktu itu. Namun ketika ada tamu dari Jakarta yang ingin mensurvei di Palembang, saya waktu itu udah tugas di Palembang, ingin buka bank syariah. Saya ada di properti, tapi pemimpin wilayah panggil saya untuk nemeni. Qadarullah ya, pas banget. Iya, padahal saya bukan bidangnya, kan harusnya orang umum yang harus nemeni tamu datang gitu kan. Tahu saya yang diminta. Padahal mau tahu pondok pesantren, mau tahu rumah kiai, ini gak kepikiran kita. Gak kepikir. Belum di circle itu. Belum. Kita kan circle kita pejabat, artis itu. Pada waktu di konven itu circle-nya di situ. Nah, gak kepikiran siapa itu kiai, siapa itu pondok, di mana pondok pesantren, gak ketahuan. Tapi karena bidang kita sudah terbiasa melayani, mencari tahu orang pemasar, ya segera cari circle siapa ini. Nah, ternyata atasan saya itu dekat dengan imam masjid, dia sudah sering khotbah. Tanya dia, kemana ini saya harus cari? Nah, dikasih tahulah pondok pesantren, dikasih kiai. Nah, qadarullah ketika saya ke pondok pesantren nemanan itu, orang bank dari Jakarta itu cerita, loh ini informasi ini cocok dengan yang di buku. Yang antum udah baca. Yang itu yang mau keluar itu, ini mungkin banknya harus pindah ke sini nih. Oh, justru malah dapat. Seolah dituntun ke situ. Itu. Jadi artinya sahabat Untung ya. Kalau kita sudah ingin mendekat kepada Allah, itu Allah akan bukakan jalan tanpa diduga-duga. Oh, ini dia. Apa yang terjadi? Rayuan godaan lagi. Setelah dari pondok, besoknya harus ke rumah kiai itu. Saya datang lagi ke meja kerja saya. Tahu-tahu di meja kerja saya sudah ada surat tugas saya harus berjabat di Jambi. Padahal besok saya harus nemeni ke rumah kiai. Kan harus saya tinggal, lupa. Malah ke Jambi. Jadi pejabat di Jambi lagi. Pulang kampung dong. Pemimpin bidang operasi. Iya, jadi pemimpin bidang di sana. Lupa.
3 bulan saya di sana, ditugaskan di sana. Oh, lupa dengan lupa. Ketertarikan itu lupa. Lupa. Allahu Akbar. Nah, pulang ke sini, barusan masuk, dapat lagi tugas untuk nemeni tamu yang bakal buka bank besok mau tes. Di Palembang itu untuk memilih pegawai bank syariah yang ternyata jadi buka bank syariah di Palembang. Loh, ini mau tes, kok saya lagi suruh jemput yang mengetesnya. Jemput ke bandara. Sampai di bandara, di dalam perjalanan pengetes cerita tentang agama. Nah, alhamdulillah karena kecil saya sering di masjid, bisa nyambung. Itu gunanya kalau anak-anak kalau bisa mulailah untuk ke masjid. Jadi ingetannya tuh luar biasa. Walaupun belum langsung kepake, siapa tahu berguna suatu saat. Iya. Nah, bisa nyambung. Kaget itu penguji. Pak, Bapak ini bisa nyambung, tapi kok namanya nggak ada untuk ikut, nggak tertarik untuk ke bank syariah. Loh, memang ada tawaran? Ada, saya nggak tahu. Ya namanya sudah jadi pejabat di bank konven, lupa kan bahwa ada tawaran gitu. Nggak tahu saya. Pak, di Banjarmasin pernah terjadi. Yang penting Bapak dapat izin dari kantor pusat. Bapak bisa lapor. Ini masih pagi karena ujiannya besok. Kalau gitu, tadinya mau ngajak jalan, saya bilang kita ke kantor dulu, lapor dengan bagian umum. Ini masih boleh ikut tes. Saya mau daftar. Saya nggak mau sendirian, aja yang lain. Jadi 4 orang yang dapat. Kata orang kantor pusat, nanti ba'da asar yang boleh tes keluar namanya. Alhamdulillah pas ba'da asar saya sendiri yang keluar namanya. Untuk dari 4 tadi? Iya, yang boleh ikut tes. Ketika dengar nama saya keluar, itu teman-teman yang tadinya sudah keinginan ingin dapat jabatan, dengar nama saya ikut, mereka langsung drop. Temennya Jakarta semua tuh, pasti dia yang dipilih. Mereka udah takut duluan. Karena saya sudah terbiasa melayani tamu pada waktu itu. Jadi tamu-tamu teman-teman saya di Jakarta banyak banget. Pokoknya kalau ada dari Jakarta mau ke Palembang, hubungin saya. Kunjennya. Itu. Nah, itu pentingnya kita ternyata melayani itu. Jadi ada dampak, ada dampak di sana. Akhirnya mulai dari tahun itu menjabat itu. Alhamdulillah, memang betul-betul orang belum tahu saya sudah ditelepon Jakarta, Anda kepilih. Mulai 2022. 2002. Alhamdulillah sebelum kerja, Mas Untung, kita dimasukin dulu ke pondok. Jadi sebelum kerja, jadi dirubah dulu mindset bahwa kerja di bank syariah itu adalah jihad. Serius ini? Iya. Karena salah satu nasihat juga yang memprovokasi saya juga Pak Kiai Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden kita dulu kan ketua MUI dan dia ke DPS-nya BNI Syariah waktu itu. Dia masih aktif di masih Dek Syariah beliau. Iya, jadi dia katakan saya kiai tahu bank. Saya kiai tahu bank. Anda orang bank harus bisa jadi kiai. Anda tepuk jidat, waduh, bisa nggak saya kerja di bank syariah ini? Harus jadi kiai? Baca Quran aja masih belepotan. Jauh. Tapi ternyata keluar dari majelis itu, saya langsung ke Kuitang cari buku agama. Dan sejak itu setiap bulan saya beli buku agama. Terjadi perubahan di situ. Buka buku, loh, yang saya kerjain salah. Hampir sebagian yang biasa saya kerjain salah. Waduh. Itu dilihat oleh istri, anak, ini suami saya ini gimana nih, berubah semua. Saya dapat langsung berubah. Nah, itu membuat gugup keluarga, orang tua. Saya sampai 8 tahun tuh orang tua saya itu memperhatikan, itu suamimu aliran apa itu? Itu kayak dulu teman istri saya ngomong ke istri saya. Itu suami lu ikut aliran apa tuh? Iya, sama juga ternyata ya. Iya. Karena kita berubah kan dari kebiasaan gitu. Dibilang kata, dia udah beda sama orang yang lu nikahin dulu. Anak ke kantor pakaian gini loh, pakai sorban. Oh, dianggap radikal. Padahal saya dulu hadir di tempatnya AA Gim, Ustadz Arifin Ilham gitu ya. Kalau anunya dengan PKS gitu kan. Itu circle yang tempat saya banyak belajar. Gitu. Nah, itu sempat jadi sambil belajar, sambil memperdalam itu sambil menjabat. Iya.
Jadi anak tiap hari minta ustadz di depan meja saya itu minimal 2 orang tiap hari di Palembang itu. Jadi hampir semua ustadz di Palembang tuh hadirnya ke tempat kerja saya. Apa yang antum dapetin mengenai bank syariah? Masya Allah, ternyata bank syariah itu adalah memang bank syariah untuk semua manusia yang pinter. Karena orang yang hijrah ke bank syariah itu ada 3. Yang pertama dia punya agama. Agama apa saja boleh ke bank syariah. Mau jadi pegawai, mau jadi nasabah boleh. Mau agama apa aja. Karena ternyata baginda Rasul ini untuk semua manusia. Bukan untuk kaumnya, tapi untuk semua manusia, dimanapun mereka berada. Ini syariatnya, Masya Allah. Yang kedua, mereka yang pinter berhitung. Jadi orang yang ke bank syariah itu dia pinter berhitung. Jadi kalau dia bodoh, dungu, gak mungkin ke bank syariah. Gitu. Termakan frame gitu ya. Iya. Jadi makanya banyak orang-orang kafir masuk ke bank syariah itu karena dia belajar. Dan mereka cerdas dalam berhitung. Maka dia milih bank syariah. Iya, di beberapa bank syariah memang nasabahnya justru non-muslim, para pengusaha-pengusaha non-muslim gitu. Tapi orang muslimnya harus diedukasi dulu tuh. Nah, makanya ini banyak sekali teman-teman ketika saya sampaikan tadi yang Mas Ari ngomong non-muslim, itu sering saya lurusin. Karena kafir itu bahasa yang sangat lembut di dalam Al-Quran. Karena ketika dia dikatakan kafir harusnya dia bangga. Karena dia tidak mau menyetujui Rasulullah itu sebagai nabi dan rasul. Maka dia disebut kafir, dia menutup diri. Arti kafir itu menutup diri untuk mengakui baginda Rasul. Tapi kalau non muslim, itu kita sudah menghukumi dia tidak selamat. Astagfirullah. Ya semestinya lebih soft itu kafir. Kafir ya lebih. Nah, saya katakan kafir. Karena nggak paham bahasa Arabnya juga, Ustaz. Bahasa Indonesia kafir itu kata Allah, Fir'aun itu rajanya. Kafir, kata Allah, Fir'aun itu rajanya. Jadi orang kafir itu sombong, menolak kebenaran, menutup kebenarannya. Iya. Dan merendahkan manusia. Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang cerdas. Jadi mereka yang masuk ke bank syariah orang cerdas. Yang ketiga, kalau dia sudah punya agama, sudah dia pinter. Yang ketiga, kalau ke bank syariah itu dia punya malu. Maksudnya gimana? Punya malu. Karena kalau dia gak punya malu, apa aja dia boleh kerjain. Karena malu itu sebagian daripada iman. Iya, malu. Iya, karena ikut dia sudah aturan gitu ya. Iya, karena agamanya sudah muslim, katanya dia pinter, gak milih syariah. Di mana kemaluannya? Bagi muslim. Orang kafir juga. Kan dia pinter tadi. Ya kalau belum paham berarti enggak. Enggak. Belum paham berarti belum berilmu ya? Belum. Okay. Jadi kan jangan dihukumin dia karena dia belum tahu. Belum tahu aja. Iya. Jadi kalau dia sudah punya agama, punya ilmu. Kalau dia enggak ke syariah, di mana kemaluannya? Nah, kalau menurut Ustadz bahwa orang-orang terpilih lah yang akhirnya memilih untuk join di syariah kan? Punya agama, berilmu dan punya malu. Iya. Nah, narasi yang pertama saya bilang, ada yang bilang kalau bank syariah itu lebih haram dari artinya dia nggak punya ilmunya. Di mananya kekeliruannya? Nah, rata-rata hampir sebagian besar yang saya temuin dia bercerita atau bertemu dengan para praktisi yang nggak memahami, nggak paham tapi dijadikan orang terdepan. Dalil. Enggak, orang terdepan. Karena orang yang di bank syariah sebagai praktisi syariah itu ada 4 kelompok. 4 kelompok. Nah ini teman-teman Mas Aryo tuh harus tahu juga ini supaya bisa menjadi jawaban ya. Jadi yang pertama, orang yang ke bank syariah itu satu yang paling utama, tapi ini sedikit orangnya. Mereka yang takut dengan azab Allah. Sedikit itu orangnya? Sedikit. Tapi di setiap bank syariah insya Allah ada. Namun dia tidak muncul. Karena kalau muncul diketok. Muncul diketok itu. Malah diketok? Iya dong. Nah itulah makanya. Nah tidak ketemu dengan ini nih, orang-orang yang dapat narasi itu tidak ketemu dengan ini. Orang yang benar-benar takut ya. Iya. Karena kalau orang yang takut dengan azab Allah ini, dia akan jelaskan bagaimana gamblangnya perbankan syariah itu. Betul-betul menolong. Jadi seorang pebisnis kalau dia sudah pinter berhitung, nggak mungkin ke konven. Kalau dia tahu konsep syariah. Di part mananya yang bikin orang itu nggak mungkin ke sana? Maksudnya? Ya kan kalau dia bisa berhitung,
pasti pilihnya syariah. Ya. Di part mananya yang kemudian bisa membuat orang pindah ke syariah? Taib. Karena ini yang tidak disampaikan. Tidak disampaikan oleh praktisi. Keunggulan bank syariah ini. Karena mereka-mereka yang takut ini kan di belakang orangnya. Tidak di depan. Yang di depan justru yang nomor 2, 3, 4. Siapa 2, 3, 4? Siapa itu? Nah, 2, 3, 4 ini mereka yang dapat SK. Surat keputusan pejabat di bank syariah. Padahal otaknya belum ke syariah. Belum. Mindsetnya masih konven. Ilmu perbankan konven yang ada. Sebenarnya mirip antum waktu pertama kali ditunjuk ya. Kalau saya ditunjuk sudah belajar. Tapi sudah berubah mindset. Dalam proses. Saya masuk ke syariah itu harus jihad. Iya, ada. Makanya ketika saya masuk ke syariah jadi banyak musuh. Karena beda semua. Oh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena ini agama yang mengatur. Prosesnya berbarengan saat itu. Iya. Jadi SOP itu banyak saya tabrak. Jadi banyak bank syariah yang sebetulnya penunjukan dari konven. Nah, banyak yang begitu? Iya. Kan awalan gitu memang rata-rata dari pejabat-pejabat bank konven yang di syariah. Loh, jadi ternyata mereka ini juga edukasi value dari syariahnya pun belum nyampe. Belum, secara fondasi belum kuat. Belum kuat ya. Nah, yang ketiga yang cari jabatan. Di konven levelnya mentok. Gak bisa naik lagi. Sementara di syariah banyak kursi kosong. Punya teman. Masuk dapat jabatan. Bagaimana kalau dia cari jabatan mau melakukan perubahan? Kan takut jabatannya hilang. Udah lain target. Iya, targetnya masih tetap dunia. Padahal harus ke syariah, targetnya akhirat. Gitu. Beda tujuan. Di tempat yang sama. Nah kan SK cari jabatan. Yang ketiga anak-anak yang baru lulus daripada nggak ada kerjaan. Nah posisi 2, 3, 4 inilah orang terdepan. Justru terdepan itu. Di depan dia. Nah ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai, ketemu yang sudah belajar, datang ke bank syariah. Dia nanya. Enggak, jawabannya salah. Iya. Iya, sama aja. Wah, lebih haram dari konven dong. Nah, itu pas ketemu dengan saya, mana yang haram saya bilang. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat itu bank syariah. Apalagi pebisnis. Bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Bank syariah yang bisa mencegah itu. Ketika untung berbagi, ketika rugi berbagi. Hanya di bank syariah. Bank konven nggak mungkin. Kan banyak yang bilang kalau bank syariah, kalau untung nggak sebanyak kalau konven. Ya. Untuk pembagiannya. Itu kan negosiasi. Oke. Negosiasi, di awal negosiasinya. Dan ini banyak praktisi yang tidak memahami. Karena konsep yang dipakainya konsep konven. Jadi pakai bahasa saya itu, banyak praktisi bank syariah itu tidak berani pakai baju sendiri. Dia pakai baju orang lain. Masih pakai baju lama ya. Pakai baju orang lain. Baju orang lain bagus tapi tidak cocok. Misal saya kurus, ketemu dengan yang gendut. Gendut ini keren kalau dia pakaian. Saya pakai, pasti saya nggak pede. Longgar, nggak pede. Ya. Begitu juga kalau dia pakai baju saya nggak pede. Nah itulah yang ada saat ini perbankan syariah. Bank syariah itu tidak pede karena dia tidak pakai baju sendiri. Mau ngomong riba aja takut. Masuk akal di part situnya. Iya. Berarti sebenarnya yang kurang tuh edukasi berarti. Nah, karena edukasi praktisi juga. Ya, jarang sekali praktisi itu siap hadir ke tengah umat. Nah, saya punya keberuntungan yang diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Jadi bisa keliling Indonesia, bisa bertemu dengan umat dan bertemu langsung dengan para praktisi dan juga para ustadz yang kadang-kadang mengkritisi bank syariah itu saya datangi satu-satu. Nah di situ saya jelasin. Biasanya salah pahamnya di mananya sih? Salah pahamnya dia sering sama aja. Nah, praktisi ngomong gitu. Sama aja tuh part mananya yang dia anggap sama aja? Nilai ketika dia berhubungan dengan bank konven, misalnya dia hutang, dapat bunga sekian, bayarnya sekian. Nah, ketika dia datang ke bank syariah, ya malah lebih tinggi yang di bank syariah. Nah, itu yang kadang-kadang dibilang lebih haram kalau dia tinggi. Ketika bayarannya, gitu. Nah, itu yang padahal dari akadnya udah beda ya. Padahal dari akadnya beda. Dan ini yang kadang-kadang tidak disampaikan. Dia tidak tahu kalau di bank konven itu adalah akad hutang.
Akad hutang di mana tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Karena hutang itu boleh dalam syariat Islam. Ya. Tapi di bank konven itu akad hutangnya dia mencari keuntungan dunia. Dan inilah seluruh ulama dunia sepakat untuk menghukumi usaha perbankan konvensional itu riba. Itu ada di Fatwa DSN nomor 20 tahun 2001. Ada di pasal 8.2. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Yang A, usaha perjudian. B, usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi tutup kurung termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Itu belak-belakan ngomong gitu? Iya. Oh. Itu DSN. Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 di pasal 8.2 ayat B. Oh. Udah tegas ya sebenarnya? Iya. 2001 loh. 2001. Sekarang 2024. Sebentar lagi 2025. 24 tahun yang lalu. Tapi ternyata edukasi ini belum semua masyarakat paham. Dan itu kejadian ketika saya keliling Indonesia ke perbankan konven menyampaikan itu. Ya, kawan-kawan saya di konven itu pada kaget, ada yang nangis, ada yang langsung 1-2 hari keluar. Sudah 5-10 tahun dia ketemu. Sejak Bapak ngomong, saya saat itu nggak bisa tidur, besok saya keluar, dan hari ini saya sudah di Bank Syariah. Oh, sebenarnya kalau untuk para praktisi pengusaha, kalau kita ngomong dari perbandingan rasional ya, pertimbangan dunia lah misalnya kan kalau pertimbangannya alasan utamanya adalah mencari ridha Allah, takut sama Allah, itu selesai yang lain sebenarnya. Selesai. Tapi kan banyak yang masih pragmatis. Naam. Banyak yang masih transaksional cara berpikir, mindsetnya. Tentunya juga itu pula lah yang membuat para pengusaha-pengusaha yang bukan Islam tadi itu memilih bank syariah. Justru karena mereka mempelajari kan. Iya. Nah, di part mananya yang dengan alasan rasional lebih menguntungkan di bank syariah? Nah, Toib. Ini yang jarang sampai ke umat. Karena selalu yang disampaikan ke masyarakat oleh praktisi itu hanya 2, hutang dengan jual beli. Iya. Iya kan? Iya. Kalau hutang ini semua dia tidak kenal rugi. Yang namanya hutang. Si banknya? Hutang. Hutang. Hutang itu tidak kenal rugi. Karena dia harus dibayar sampai akhirat ditagih. Ini yang namanya hutang. Ini di bank mau pribadi maupun di bank. yang akad hutang. Ini yang tuh jelasin di syariah apa di konven? Di konven. Konven itu kan cuma satu akad yang utama, akad hutang. Ya. Akad hutang. Jadi kalau antum ya Mas Ari punya uang, naruh ke bank konven itu artinya Mas Ari itu kreditur. Justru gitu ya? Iya, bank itu debitur. Pas yang punya uang? Karena antum punya uang, antum raja. Apa omongan antum pasti diikuti orang bank karena antum punya uang. Karena antum di atas. Bank di bawah itu. Jadi antum memberi hutang kepada bank. Bank kasih rayuannya apa? Bunga. Oh, masuk. Jadi kalau saya nabung sebenarnya saya lagi seperti menghutangi bank. Iya. Jadi yang ditambahkan ke dalam tabungan itu adalah bunga. Rayuannya. Iya, rayuan dia itu supaya rayuan untuk naruh di situ. Iya. Lumayan ini angle yang baru buat saya. Nah, ketika ini sudah dinikmatin oleh bank, dia dapat uang, dia kan harus kembalikan lagi ke masyarakat untuk dapat uang lagi. Yaitu memberi hutang lagi ke masyarakat. Iya kan? Ya. Nah, contoh misalnya kalau Mas Ari punya uang, saya kasih bunga 5%. Ya. Ya kan? Artinya saya punya beban 5%. Itu dikenal dengan cost of fund. Biaya dalam rangka mendapatkan dana. Ya. 5% saya sudah punya beban. Ketika saya menyampaikan kepada masyarakat, itu nggak mungkin 5%. Karena saya punya biaya operasional, saya kepingin cari untung, gitu kan? Sudah itu harus ada cadangan untuk ke Bank Indonesia itu 1%. Saya memberi kepada masyarakat itu nggak mungkin 5%. Berapa tuh? Minimal 10%. Iya. 10%.
Nah, masyarakat dia belum punya hasil, sudah punya beban 10%. Padahal ke antumnya cuma 5% ya. Iya. Iya kan? Iya. Dia sudah punya beban 10%. Belum buat produk loh. Macam antum nih, mau bayar karyawan, mau bayar ini gitu kan. Naik lagi 5%, jadi 15% ketika produk jadi. Kayak menggulung berarti. Nah, 15% produk jadi mau dibeli lagi oleh antum yang punya uang tadi, apakah 15%? Tidak. Saya kan pengen dapat untung, maka jadi 20%. Itulah yang penyebab inflasi. Ini kayak money game dong. Nah, padahal ini uang sebenarnya saya udah pegang. Iya. Karena itu tadi putarannya itu dia bukan real, hanya memainkan. Mainkan data sudah kan? Nah, itulah konven. Tapi kalau kita di syariah, Mas Ari datang ke bank itu mau investasi. Ya mungkin namanya aja bersama. Enggak. Coba sekarang kalau dari syariah. Kalau investasi, ini kalau investasi Mas Ari harus siap rugi. Iya. Nah, saat ini di perbankan syariah itu tidak dimunculkan baik di undang-undang maupun di fatwa siap rugi itu. Maka bagi mereka yang sudah mengaji, mengetahui fikih muamalah, ini adalah riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Riba nasiah itu dia mendapatkan satu tambahan tanpa menyiapkan namanya kerugian. Kalau kaidahnya al-kharaj bid-doman. Jadi kita untuk dapat keuntungan harus siap kerugian, siap biaya. Siap untung, siap rugi. Nah, fair enough. Nah, itu ya. Jadi itu yang ada. Nah, makanya ketika saya masih jadi aktivis, jadi praktisi, itu semua masyarakat yang mau naruh uang di tempat saya, kalau ingin dapat hasil, buat pernyataan saya siap rugi. Supaya riba nasiahnya hilang. Karena sudah disepakati. Iya. Jadi kita yang harus berani, yang punya uang, saya siap rugi. Ya. Maka ketika dia siap rugi, maka dia boleh mendapatkan keuntungan. Hanya dengan akad itu? Nah. Menarik sih. Coba kalau misalnya secara sampel siklusnya kayak tadi, gimana coba? Nah, ketika antum tadi punya uang, naruh ke saya akad investasi, 1M gitu kan, akad investasi. Saya siap rugi. Siap rugi siap rugi. Jadi bagi hasilnya jadi halal gitu. Maka nisbah yang kita berikan, kalau kita berimbang, belum ada yang ahli, kita imbang, itu 50-50. Dari hasil? Dari margin? Dari untung. Dari margin ya? Bukan dari margin, dari untung. Beda itu? Beda. Kalau margin itu belum dikurangin biaya. Oke. Dari keuntungannya. Dari keuntungan bersih? 50-50. Itu kalau kita masih sejajar. Nah, bagi pengusaha nggak menguntungkan dong kalau dibagi 50-50. Makanya itu. Kita lihat ini yang banyak dipikirkan kan. Tadi orang tidak pernah berpikir kalau nanti untungnya nih gede. Okay. Ya, contoh aja nih 50-50 kan. Karena Mas Ari sama saya masih imbang. Tapi kalau saya yang ahli, saya akan ngomong saya 60. Oh, masih bisa nego? Nego. Oke. Kalau Mas Ari yang ahli, Mas Ari yang ngomong, saya nggak mau 50-50, saya 70. Oh. Jadi pembagian itu itu fleksibel masih? Iya. Nisbah itu fleksibel dan itu melihat ketika bank ini sedang collab, sedang butuh dana, dia pasti minta rendah. Mas Ari dikasih tinggi. Jadi hati-hati kalau kita dapat nisbah tinggi dari bank syariah. Jangan-jangan berarti lagi lemah. Nah, itu kunci. Jadi kalau masih 50-50 kita masih imbang. Tapi kalau bank syariah yang sudah berani 60, ini bank syariahnya kuat. Bank syariahnya kuat. Yang lebih bergantung malah nasabahnya nih. Nah. Jadi kalau dibilang Mas Ari saya kasih 60, hati-hati. Mas Ari 70, hati-hati. Ini lagi butuh duit nih. Jangan-jangan collab dia. Nah, itu kunci. Nah, ketika sudah 50-50, itu apakah bank syariah harus menyiapkan 50%? Tidak. Dia tetap 0%. Gak ada beban. Karena rugi aja ditanggung, apalagi gak ada hasil. Artinya kalau dia 0, artinya bank syariah itu kenceng loh. Waktu memberi kepada masyarakat, itu mau kasih berapa aja sebenarnya bisa. Kalau menggunakan bajunya sendiri.
Ya. Karena tidak ada cost of fund, tidak ada beban. Nah ini yang tidak terjadi. Karena kalau di konven di awal udah beban duluan. Beban. Kalau di Syariah enggak, tapi ini enggak dipakai oleh Bank Syariah. Maksudnya visi ini mungkin dianggap nasabahnya juga masih visi konven. Nah itu dia. Untuk lebih paham dibawa ke frame itu mungkin. Itu. Yang tadi itu yang 234 tadi kepengen target. Dia tidak ingin jelaskan konsep ini. Karena kalau konsep ini dipakai, maka ke masyarakat itu jadi rendah. Karena dia nggak punya beban. Tapi ternyata Bank Syariah masih pakai konsep yang konven, pakai cost of fund. Untuk ngejelasin justru orang yang paham syariah. Nah, maka jadilah dianggap sama aja. Yang tidak paham syariah, yang untuk jelasi ke masyarakat itu. Ya. Maka itu tadi sama aja seperti konven. Iya. Tapi sekarang Mas Ari lihat sama atau beda? Ya beda. Nah, udah beda dari akad di awal sih. Nah, artinya Bank Syariah itu tidak ada beban. 0. Jadi kekuatan dia untuk mengembangkan ekonomi umat itu tinggi banget di ekonomi syariah ini. Sayang banget perkembangannya, pertumbuhannya masih kecil ya. Ini juga sering salah kaprah. Bahwa yang sering dimunculkan adalah share daripada keuangannya, modalnya. Ya. Padahal justru harusnya disampaikan bahwa yang saat ini sudah jadi nasabah Bank Syariah itu tinggi banget. Jadi paling tinggi itu. Jadi nasabah di Bank Syariah itu sudah di atas 60 jutaan yang jadi nasabah Bank Syariah. Cuman uangnya kecil-kecil. Ya, ini sebuah proses. Iya. Ya, artinya kita bersyukur. Kita bersyukur dari komunitas-komunitas seperti masyarakat tanpa riba, klinik riba, ya mereka yang mendengungkan tentang riba itu membuka mata masyarakat untuk meninggalkan transaksi riba. Nah, ini sebuah proses yang pemahaman ini, edukasinya mestinya terpenetrasi dengan baik gitu ke masyarakat. Tapi kayaknya kurang. Karena saya juga baru dapat analoginya dari antum nih kayaknya. Masya Allah. Lah iya. Ya ini yang ya Allah mudahkan kita hadir di tengah-tengah umat, menerima masukan-masukan, dan saya selalu sampaikan kepada Pak Ustadz, Ustadz tolong nasehatin saya. Jadi saya kalau kepada Ustadz, Pak Ustadz tolong nasehatin saya. Kenapa Ustadz rekeningnya masih di konven? Itu juga pertanyaan, Ustadz. Nah, saya juga sekarang nanya. Ada di antara kita gitu bahwa sudah kemudian berpindah ke Bank Syariah, tapi masih menyisakan rekening yang ada di konven. Astagfirullah. Dikarenakan servis tadi yang saya bilang di depan. Memudahkan untuk transfer, memudahkan untuk transaksi-transaksi yang lebih praktis gitu. Iya. Itu bagaimana caranya? Iya, Toib. Kalau dulu di awal 2000-an sampai 2010 gitu ya, 2016 itu mungkin jawabannya masih tepat. Dia bilang untuk servis, untuk layanan gitu ya. Tapi untuk saat ini semua itu sudah bisa di Bank Syariah. Apapun. Semudah itu. Semudah membalikkan telapak tangan saat ini. Teknologinya sudah menyamai apa yang ada di konvensional. Jadi nggak ada alasan itu? Nggak ada alasan itu. Wah. Jujur aja saya juga ditanya masih ada. Jadi jujur gitu. Nanti kayaknya sejarah off cam saya mau tanya bank mana aja nih yang udah siap dengan itu. Iya. Jadi Masya Allah, dan hampir sebagian besar ketika memang sudah wawancara seperti ini mereka terbuka. Hampir sebagian besar Ustadz. Jadi apalagi alasannya Ustadz? Gak ada alasan saya bilang. Dan ini hati-hati. Ketika antum sudah buka syariah, masih ada konven, ini satu ayat Al-Quran antum langgar. Ada di surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haq bil batil. Jangan campur adukan hak dengan yang batil. Wah, kita kena juga ini. Mana kita prioritas lagi. Astagfirullah. Aduh. Ini kemungkinan besar Mas Untung itu doa yang selalu saya panjatkan. Apa yang saya panjatkan? Ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Mudah-mudahan antum adalah orang terbaik pilihanmu. Apa kata Rasulullah? Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan orang tersebut dipahamkan tentang din.
Ini salah satu memahami. Masya Allah. Semoga jadi pelajari antum. Amin. Ya. Banyak yang paham juga nih. Barakallahu. Waduh, ini sebenarnya ya. Jadi mindset itu perlu kita hilangkan ya mengenai facility itu. Ya facility itu ternyata sudah disamain. Apalagi dengan teknologi zaman sekarang udah Masya Allah kan. Kalau saya tuh masih diteleponin sama kartu kredit. Itu nggak tahu ya. Saya kok bingung ya. Saya bahkan udah nggak pakai pun masih ditelepon. Apa karena datanya itu tersebar atau gimana? Tersebar. Ya, bukan kan sekarang kartu kredit syariah sudah ada Hasanah-Card, ada Syariah-Card gitu kan. Bank Mega Syariah juga sudah ada. Iya, jadi udah nggak ada alasan lagi ya. Nggak ada alasan lagi. Udah dikepung ya. Nah ini kan memang jadi kebuka kan. Viewer antum juga bisa denger. Iya benar. Termasuk kayak gini, minimal secara pribadi teredukasi. Iya. Masalah teman-teman nanti mau ikutan harus udah kalau yang kebaikan. Alhamdulillah. Tapi target terbesarnya itu untuk diri sendiri teman-teman. Masya Allah. Kalau saya merasa belajar di sini. Kalau teman-teman kemudian ingin mencari tahu lebih lanjut, monggo silakan. Iya. Akun beliau langsung aja di follow ya. Iya. AMDK Al-Jambi. Nah itu dia. Yang di awal saya tanyakan tadi, ada pemahaman bahwa bank syariah itu lebih haram daripada konven adalah karena orang-orang yang diminta untuk menjelaskan justru tidak paham apa itu konsep syariah. Yang menanyakan kadang justru lebih paham. Yang membuat skeptik. Betul. Muncul skeptivitas yang kemudian ngerasa bahwa gua paham apa itu syariah dan yang lu jalanin nggak syariah. Kan gitu mikirnya. Dan keluarlah kemudian narasi bahwa bank syariah itu lebih haram dari bank syariah. Oke, ini kalau menurut saya sendiri terfahamkan dengan ini. Jadi teman-teman kalau masih terganjal, itu juga hak teman-teman semuanya. Monggo silakan dicari tahu, malah lebih bagus. Nah, saya tertarik nih, Ustaz. Bedanya kalau tadi saya naruh ke bank adalah hutang. Bedanya apa dengan investasi? Investasi tadi sudah siap untung, siap rugi. Ada hutang, ada pinjam. Nah, kalau pinjam lain lagi. Lain lagi. Jadi hutang pinjam juga beda. Astagfirullahaladzim. Tapi di masyarakat dianggap itu sama. Saya juga ngerasa sama. Kalau hutang itu artinya milik saya. Itu saya pindahkan ke untuk antum. Jadi milik antum. Itu hutang. Jadi berpindah hak kepemilikan. Berpindah tapi punya kewajiban untuk kembalikan. Nanti dikembalikan. Ya, oke. Dengan nilai yang sama atau sejenis. Nggak boleh ada selisih. Nggak boleh ada selisih ketika diucapkan dalam syarat. Oke. Kalau tidak ada syarat, nggak ada masalah. Misal saya hutang 100, antum nggak ngasih syarat, saya bayar nanti 1 pekan. Ketika saya 1 pekan saya bayarnya 200, bukan riba. Karena sudah disepakati. Tidak disepakati. Maksudnya? Saya hutang 100. Ya. Antum tidak ngomong. Tidak ada syarat. Tidak ada harus dibayar 200 enggak? Enggak ada. Antum saya bilang, Mas Ari saya hutang 100. Oh, toyib, kapan bayar? Sepekan lagi. Oh iya, silakan. Dibayar 200? Ketika saya mulangin, tanda seorang muslim, dia membayar itu harus ada terima kasih. Ketika bayar 100 nih. Ya. Ditambahin lagi. Iya 100. Bukan riba. Itu bukan riba, Ustaz? Bukan. Tapi kalau saya bilang, Mas Ari saya utang 100, boleh. Kapan bayarnya? Sepekan lagi. Tapi nanti tambah ya Rp1 riba. Kalau dikasih keharusan itu. Iya. Cuma itu aja bedanya. Naam. Astagfirullahaladzim. Anak saya salah kalau gitu selama ini. Saya nggak mau terima lebihannya, takut dosa. Enggak, justru itu kita orang Islam yang tahu. Dia berterima kasih kepada manusia, maka dia akan berterima kasih kepada Allah. Oh. Jadi orang yang berterima kasih pada Allah, dia berterima kasih pada manusia. Yang penting kewajibannya udah selesai. Iya. Yang penting tidak ada syarat. Jadi riba itu karena ada syarat. Oh gitu. Jadi ibaratnya kewajibannya bayar pokok. Kewajiban. Ketika dia mau melebihkan itu jatuhnya hadiah. Hadiah. Dan itu halal diterima. Halal. Saya salah berarti selama ini. Jujur tuh. Saya pikir tuh. Sepanjang tidak ada syarat ya. Kalau ada syarat ya. Iya. Jadi kalau ada syarat hatta Rp1 jadi riba. Dan itu di bank konven syarat. Harus memang. Iya. Nah itu hutang. Sementara kalau pinjam, kalau pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan.
Contohnya gimana? Ya misalnya ini, saya pinjam kacamata. Ya. Dikasih. Ya. Ini kacamata ini masih tetap punya Mas Ari. Sebenarnya cuma perbedaan dari status aja ya. Karena satu berpindah, satu enggak. Oke. Makanya salah besar kalau kita bilang pinjam uang. Jadi memang hutang uang. Nah, Pinjam adalah untuk barang. Pinjam untuk barang. Karena kalau pinjam uang, itu kan harusnya kita untuk belanja. Ya. Untuk memberi. Padahal itu bukan milik kita. Kok kita belanjain? Tipis ya guys. Ini kalau nggak dengerin secara seksama, ketinggalan kamu. Kayak tadi 100 balikin 200 aja. Ternyata boleh ya. Berarti besok-besok kita kalau pinjaman orang, oke, nggak apa-apa, nggak usah lebih ya. Hutangi. Asal paham. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Aduh. Bukan pinjam ya, hutang. Hutang. Karena kalau pinjam itu kita kalau uang nggak boleh kita belanjain, karena itu akan kita pulangin. Karena pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan. Tapi di masyarakat Indonesia dianggap itu sudah sama seperti hutang. Padahal hukumnya beda. Karena pinjam itu bisa akad sosial, ya. Bisa akad komersial. Sementara hutang hanya akad sosial. Oh. Pinjam dengan akad sosial itu namanya aria. Contohnya? Seperti saya pinjam motor. Mas Ari tidak ngasih biaya. Itu namanya akad sosial. Boleh pakai. Boleh pakai. Nggak perlu ngisi bensin. Tapi nggak boleh kasih ke orang. Nggak boleh kan? Karena pinjam. Bukan punya kamu. Iya, ya. Nah, itu namanya akadnya aria. Tapi ketika saya pinjam motor Mas Ari, oh boleh, tapi isi premiumnya ya. Nanti 1 jam 10.000. Itu berubah akadnya menjadi ijaro, sewa. Terlambat gua denda. Itu pinjaman. Denda lagi. Denda itu boleh nggak? Di pinjaman boleh, di utang nggak boleh. Muter saya ini. Oh, kalau di pinjaman berarti kalau barang boleh. Boleh. Telat denda boleh. Boleh. Tapi kalau utang nggak boleh ada syarat itu. Nggak boleh ada syarat tambahan, nggak boleh ada denda, nggak boleh ada penalti, itu kalau utang. Nah, ada lagi. Kalau kita ngutang nggak dipakai denda, nanti dia nggak komit. Kadang-kadang begitu. Ada beberapa, bahkan ada nih bank syariah yang kemudian untuk bukan pinjaman berarti istilahnya utangan ya. Utang. Maksudnya pinjamin dana itu berarti utangan ya. Utangin dana tapi ada denda. Di mana? Karena kalau enggak di bank mana? Bank syariah mana? Nah, saya nanti sebutnya off cam aja. Iya. Maksudnya dikasih denda ini untuk menjaga untuk supaya komit katanya. Nah, ketika setelah komit uang misalnya dendanya pun sosial. Ada untuk sosial. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena yang dilaknat oleh Rasul itu 4. Laknat Rasulullah SAW. Akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa saidaihi, wa qala hum sawa. Jadi ada 4 pelaku riba ini. Ya. Siapa? Pertama yang makan riba. Ya. Pelakunya inti. Yang makan riba itu bank konvensional. Oke. Nasabah bank konvensional itu makan riba. Yang kedua yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba siapa? Bank konvensional. Nasabah bank konvensional. Jadi dua-duanya nih kena semua nih. Yang memberi, yang makan. Sudah itu 2 pencatatnya. Timbang nyatet aja kena juga? Kena. Penulisnya. Berarti karyawan dong? Iya. Penulisnya. Oke. Penulisnya itu sama juga di tempat antum ini. Kalau ada orang pembukuan, dia nyatet akad riba antum, dia kena juga. Berarti memang daya rusaknya jauh mana-mana dong? Iya. Yang terakhir tuh 2 orang saksi. Jadi kalau ada transaksi riba jangan deket-deket.
kena juga. Jangan kita. jadi saksi. Jangan. Hadir pun nggak boleh. Sama kalau kita akad nikah kan hadir sama juga saksi. Walaupun yang tercatat cuma 2. Oh, waktu ada kerabat buka rekening di salah satu bank konven saya lagi nemenin lagi. Kena juga dong. Iya. Istighfar berarti. Astagfirullah. Karena kan kemarin belum tahu, hari ini sudah tahu. Jadi kalau diajak ke konven saat ini sudah nggak boleh. Oh. Udah nggak boleh. Ngasih tahu bank konven juga sudah nggak boleh. Kalau makan di situ, kantinnya dekat situ boleh. Makan kantin sepanjang bukan orang konven kan nggak ada masalah. Nggak makan di kantinnya di bank itu gitu. Ada bank, ada kantin. Jadi bukan saya di bank konven, tapi ada kantinnya, makan di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, makanannya halal. Katanya nggak boleh lagi ke bank konven. Nggak, kalau ke bank konven kan bukan transaksinya kan. Oke. Bukan transaksi. Karena tuh makan loh. Sebenarnya kan berarti sebenarnya kan bank itu kan sebenarnya nggak haram kan? Yang haram ribanya kan? Bank itu tidak haram. Bank itu kan benda mati. Ya. Yang diharamkan tuh usahanya. Yang difatwakan tuh usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jadi usahanya, bukan banknya. Bukan banknya ya. Kalau pakai servisnya buat transfer segala macam aja gitu nggak apa-apa. Kalau untuk servisnya nggak ada masalah di situ kan. Cuman sekarang untuk kita melakukan transfer kita harus buka rekening. Ya sih. Jadi nggak bisa digocek punya. Nah itu tadi pas antum ketemu dengan praktisi gitu loh. Tapi kalau antum ketemu dengan ustadz mungkin bisa masuk. Antum ngomongin gitu. Saya lagi jadi celah nih. Oke, itu kan berarti bahwa sekarang di keadaan zaman sekarang sudah makin tipis sebenarnya opsi untuk kita masih menggunakan konvensional. Ya, kan, sudah nggak ada alasan lagi. Semua yang ada di konven itu bisa disyariah. Bisa ya benar. Semua yang ada di konven bisa disyariah. Sudah ada. Memang sudah dari dulu ada sebenarnya. Sudah. Kan? Nah sementara saat ini yang disyariah konven nggak bisa. Di part mana? Jual beli. Jual beli. Jual beli motor, jual beli rumah, nggak bisa di konven. Bukan konven juga jual beli. Konven itu hutang. Yang belinya antum. Tapi kalau di syariah antum belinya ke bank. Kita pakai analogi. Misalnya ini mobil. Iya. Kan ada KKB. Iya. Ya kan? Harganya misalnya tuh 1 miliar lah gitu misalnya. Iya. Oke. Kalau di bank konven gimana penghitungannya? Kalau di konven itu kita hutang uang 1M sama bank konven. Kita utang. Iya, dapat uang kita dari bank konven. Kita yang beli. Kita yang beli. Oke. Maka hutang kita dengan bank itu dihitung bunga dari 1M itu. Ya. Apakah mau flat nanti bayarannya, mau anuitas, itu tergantung banknya. Di ujung hari 1,4 tiba-tiba jadinya kalau di total, misalnya gitu kan. Iya, nah itu kalau di konven. Iya. Sementara kalau di syariah, Mas Untung beli mobilnya ke bank syariah. Jadi bank syariah harus punya mobil dulu. Jadi banknya yang beli. Iya. Kita beli dari bank. Naam. Nyicil. Oke. Nyicil mobilnya bank. Mobil bank. Berarti suratnya nggak bisa langsung. Kalau surat bisa itu kan hukum dunia kalau surat. Oh, I see. Tadinya saya pikir surat pindah dulu ke bank. Enggak. Baru dari bank ke kita. Enggak ya? Enggak. Bisa langsung. Oh. Atas unjuk. Itu aturan dari Satlantasnya itu. Dari kepolisian dia bisa unjuk. Ini mirip teman saya, ada yang berangkat ke Tanah Suci nggak pakai suntik meningitis. Gitu kan. Nggak bisa dong, nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Emang Nabi dulu suntik meningitis. Masya Allah. Oh ya, menarik sih sebenarnya nih. Oke. Misalnya, nah, ketika one prestasi atau gagal bayar. Yang mana? Kalau ini gimana? Kalau ini gagal bayar kan dia ada jaminan. Gagal bayar ininya dikembalikan atau ininya dijual? Nah, itu udah jadi milik dia kan? Dia jadi milik dia kan, hutang itu berpindah hak kepemilikan. Jual beli berpindah hak kepemilikan. Misalnya ini baru 500 terus gagal bayar. Berarti dia berhutang kepada. Dia hutang, akadnya hutang. Ini yang harus dia bayar.
Sisanya lagi tuh. Iya. Sesuai dengan akad sebelumnya. Iya. Berarti utangnya jadi 900. Iya. Padahal dia udah bayar 500. Iya, tinggal 400 dong. Tinggal 900, iya. Padahal dia udah bayar 500. Harga mobilnya 1. Untungnya bunganya 400 tadi kan. Jadi berarti masih utang 900. Nah, di situ ketika kita mau lunasin, kita bisa minta diskon. Oke, jadi sekitar misalnya 700 gitu. Iya. Bisa. Oke, itu dari sisi yang konven. Kalau dari sisi syariah juga seperti itu. Misalnya baru setengah nih, kebayar. Terus bagaimana itu bendanya? Ya, masih kan punya bank? Iya, enggak, sudah punya nasabah dong. Kan sudah dibeli. Dibeli kan belum lunas. Iya. Kalau akad jual beli, ketika saya jual, saya beli, walaupun belum bayar udah pindah hak kepemilikan. Oh. Cuma bayarnya belum selesai. Bayarnya belum selesai. Nah, masing-masing penyelesaiannya kalau ini kan sisanya dibayar tuh. Sama, di sini juga. Kan ini sama-sama tinggal sisa hutang. Oh, mirip memang kalau penyelesaian mirip. Iya, kan sama-sama hutang nih jadinya. Kalau ini hutang uang, kalau ini utang jual beli. Oke, berarti makanya ini yang dianggap kadang-kadang konven sama syariah sama ya ini. Iya. Ini yang paling banyak sebabnya. Iya kan untuk nyicil Tapi rumah. dia pada di sini adalah ada barang, di sini enggak. Gitu. Nah, kalau dari sisi pengusaha nih, tadi Ustadz bilang kalau syariah itu kalau untung misalnya kalau di konven bisa ambil gede. Tapi kalau lagi rugi nggak mau tahu banknya gitu kan. Kalau di syariah sama untung sama rugi. Iya. Nah, gimana tuh simulasinya? Jadi yang ini posisi yang di mana nih, Mas Ari? Konven dulu. Kalau konven itu kan hutang. Mas Ari bangkrut apapun tetap harus bayar tuh hutang. Nggak punya apa-apa, jaminan tetap, keluarganya. Iya. Ini ditagih terus ini. Orangnya meninggal, tetap keluarganya bayarin. Nah, biasanya kalau di konven itu kan ditutup asuransi. Nah, asuransi saya nanya lagi kalau gitu ntar. Iya. Nah, ditutup asuransi untuk penyelesaian. Iya. Nah, kan aman itu untuk urusan dunianya. Gitu kalau di sini. Kalau di situ. Jadi pokoknya kalau meninggal utang nggak kuat. Ini harus dibayar ini pokoknya. Bagaimanapun caranya harus bayar. Karena ini tagihannya sampai akhirat dan ini bisa orang tidak masuk surga loh ketika utang masih ada. Makanya kalau di sini nggak selesai debt collector turun. Nah, itu di konven. Iya. Oke, kalau di syariah? Nah, itu dia. Di syariah itu harusnya ketika dia tidak bayar itu kan harusnya masuk ke Al-Baqarah 280, kasih tunda. Ya, kasih waktu. Tunda. Cari problem, ada masalah apa. Karena pada waktu itu saya juga pernah tugas seperti ini. Jadi ketika kita hadir, kalau orang lain nagih, orang yang belum bayar itu ditagih. Marah gitu kan. Kadang-kadang dihakimin, diinterogasi gitu kan. Padahal dalam syariah itu tidak seperti itu. Kita nggak boleh menganalisa. Kita nggak boleh menginterogasi dia, nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengadjust dia. Nah, kita datang ke sana itu datang dengan memberi berita gembira. Jadi saya datang, misal Mas Ari ini nggak bayar gitu, udah pusing, udah dari teman-teman kita datang tuh dari pusat. Mas Ari jangan bayar. Jadi Anda datang tuh, datang ke Mas Ari jangan bayar kalau nggak punya uang. Oh, seneng nggak? Ya sih. Nah, jadi nggak rugi itu apa banknya? Kan belum selesai saya ngomong. Oh ya. Ya, tapi sudah seneng dulu kan? Ya, seneng. Karena Mas Ari jangan bayar kalau nggak punya uang. Iya. Tolong informasikan saya. Ada kendala apa? Ya. Tapi kalau Mas Ari punya uang, nggak bayar, ini adalah kezoliman. Zolim nggak masuk surga. Tapi kan catatannya harus takut dulu kan. Iya. Makanya kita kalau mau ngakalin gimana tuh? Kita harus berbaik sangka. Kita kan nggak boleh menganalisa. Iya ya. Saya datang dengan baik sangka. Orang yang nggak bayar tuh pasti ada masalah. Dengan baik sangka itu Allah yang memberi kemudahan. Karena hampir sebagian besar yang saya datangi selesai. Ketemu jalannya. Ketemu jalan. Karena itu tadi kita bawa Allah.
Karena ini kita sudah bawa syariat, nggak bisa pakai akal kita. Maka sampai saat ini banyak praktisi bank syariah itu dia tidak pakai bajunya sendiri. Karena kalau kita sudah ngomong syariah, kita harus yakin dengan Al-Quran, kita harus yakin dengan hadis Rasul. Dan semua itu dikabarkan. Kalau misalnya dari bisnis itu sama-sama untung, sama-sama rugi, kalau yang konven mungkin bisa ngambil lebih banyak. Tapi kalau utang harus dibayar apapun keadaannya. Kalau misalnya tadi kalau untung misalnya tadi 50-50 misalnya, penghitungan ruginya gimana? Kalau rugi, kalau misalnya tadi akadnya apa? Kalau akad mudharabah kan nanti uang bank 100%. Nasabahnya 0. Ya kan? Untung 50-50. Ketika rugi bank nanggung 100%. Karena uangnya punya bank. Semua. Jadi yang nasabahnya nggak rugi sebenarnya. Rugi tidak dapat keuntungan. Rugi nggak dapat keuntungan. Rugi waktu. Rugi informasinya yang sudah keilmuannya tidak dapat apa-apa. Itu ruginya. Tapi bank finansial. Malah lebih risikonya lebih besar banknya. Iya. Yang nanggung. Makanya kalau orang cerdas nggak mungkin ke konven. Pengusaha yang cerdas nggak mungkin konven. Iya. Iya. Antum mau ngembangkan usaha, ngapain ke konven? Ke syariah. Ya, makanya pakai akad musyarakah, pakai akad mudharabah. Rugi dia yang tanggung kok. Iya. Sepanjang antum tidak berbohong. Tidak wan prestasi. Antum jalani sesuai dengan alurnya. Ya saya dengar soalnya ya pengusaha-pengusaha yang bukan muslim itu ternyata lebih merasa beruntung dengan akad kerjasama syariah. Iya, karena bukan hutang ini. Ini bukan hutang. Dan tidak sampai ke akhirat. Karena bukan uangnya dia gitu kan. Iya. Dia keahlian saja. saja. Walaupun nggak ada hitungan akhirat kan beliau bukan muslim. Iya. Kan ini yang kalau nama syariat. Syariat. Itu untung dunia, untung akhirat. Jadi kalau orang-orang kafir menggunakan syariat dia dapat dunia. Akhirat enggak. Nggak dapat ya. Tapi kalau antum sebagai seorang muslim, dunia dan akhirat. Mereka dapat dunia nggak pakai akhirat aja mau ikut gitu ya. Nah, apalagi kita kan harusnya kada gitu. Iya. Karena kalau kita pakai ad-dinu yusrun, agama kita itu mudah. Menarik ya. Kemudian saya baca mungkin teman-teman bisa search ya bahwa di Vatikan juga ternyata banknya itu seperti akad syariah. Itu menarik juga ya. Mungkin bisa teman-teman ditelaah gitu. Apa sih yang membuat mereka juga tertarik untuk mempelajari hal ini? Iya. Nah, kalau kita minjemin nih. Minjemin. Hutangin. Nah. Tapi minta jaminan. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Nah, misalnya kita jaminannya mobil gitu misalnya. Boleh. Orang utang, saya udah harus membiasakan gini ya. Uang tuh buat diutang. Orang utang sama saya misalnya. Let's say misalnya 10 juta gitu. Naruh mobilnya atau motornya gitu kan. Motornya saya pakai boleh nggak? Nggak boleh. Hanya sebagai jaminan aja menjaga dia untuk ngawan prestasi. Iya. Karena banyak yang sering kena nih pasti ya. Jaminan motor dipakai aja. Nggak boleh, dia harus bayar. Bayar untuk pakai itu. Iya. Saya pernah di salah satu podcast saya pakai analogi antum ini. Karena saya juga udah dulu taunya itu kan. Saya dibully banyak orang dulu. Tapi saya nggak mau ngomong lagi, orang inget lagi. Dia bilang gitu karena tapi udahlah. Berarti benar kan nggak boleh dipakai kan? Nggak boleh. Oke. Dan itu banyak sekali yang banyak terjadi. Yang salah, banyak yang salah. Makanya dalam akad, perhatiin akad itu terbagi 3. 1 tujuan, konsekuensi, karakter. Di tujuan itu terbagi 3 lagi. Ada tabaru sosial, ada tijaro komersial, dan satunya lagi di bawahnya jaminan. Jaminan ini ketika kita akad tabaru seperti di antum tadi, hutang 10 juta dijamin dengan mobil, gitu. Nah itu artinya dia di tujuannya adalah 1 akadnya tabaru, 1 akad jaminan. Nah makanya ketika kita ada jaminan mobil ini, ketika dipakai ini harus dihitung. Sewa. Kalau dia mau sewa, tapi kalau dia bilang akadnya dia akad sosial lagi, hati-hati, kasih manfaat. Jadi itu semacam manfaat tambahan. Iya, ketika dia manfaat ada kaedah. Kullu qardin jaro manfaat fahuwa riba. Jadi setiap hutang yang datangkan manfaat itu adalah riba.
Tuh kan. Emang perlu ilmu sih ya sebenarnya. Kalau saya telepon, bro, pinjam mobil lu boleh nggak gue pakai? Pakai aja, boleh tuh. Ya itu dia, ada dapat manfaat kan? Walaupun dia aja udah ngokein. Iya. Gua sewa. Enggak, supaya lebih aman sewa. Sewa. Kalau pakai aja nggak boleh. Kalau dia kasih, berarti dapat manfaat. Tapi kondisinya, misalnya sebelum ada hutang piutang, ya. Tapi Mas Ari sudah terbiasa pinjam meminjam, itu nggak ada masalah. Kalau barang ini diakatkan sebagai jaminan, jadi nggak boleh. Bukan. Jadi kalau dia barang tadi, jadi sebelum ada hutang piutang, ya. Mas Ari sudah terbiasa nih. Sewa apa pinjam punya dia. Pinjam punya dia. Mas Ari pinjam, dia juga pinjam gitu kan. Saling pinjam. Terjadi ada hutang, Mas Ari pinjam juga itu nggak ada masalah. Oh. Walaupun barang tersebut sudah diakatkan. Ya. Kalau sudah terbiasa. Tapi kalau yang selama ini kita nggak pernah atau pas ada hutang, ada barangnya kita pakai, itu yang nggak boleh. Walaupun izin. Kecuali saya sewa boleh nggak? Nah kalau sewa itu beda lagi. Ada keuntungan yang disepakati. Nah ini tipis-tipis guys. Jadi emang harus tahu nih. Nggak usah gitu, kita justru kejebak ini pasti. Jadi jaminan tadi. Iya. Denda tenggat waktu sebenarnya nggak boleh, ya kan? Walaupun itu diperuntukkan untuk sosial sekalipun nggak boleh. Boleh. Karena tadi yang bayar sama yang dibayarkan sama-sama riba. Kemudian ketika jaminan itu boleh, tapi memakai barang jaminannya yang nggak boleh. Iya. Oke, jangan sampai kejebak guys. Pinjem sama ngutang itu beda, ya. Udah tahu kan? Kalau hutang berpindah, hak kepemilikan yang tetap harus dibayar. Kalau pinjaman dia tidak berpindah, tapi harus dikembalikan juga barang sejenis. Ada di keluarga kami nih ya, maksudnya ada salah satu kerabat saya gitu ya. Beliau ketika hidup ternyata dalam usahanya ada hutang. Udah hutang kemudian berbunga. Begitu. Beliaunya wafat. Ketika meninggal menyisakan hutang. Udah bertahun-tahun sebenarnya dia mencoba prosesnya karena usaha ya bayar gitu. Jadi pas dihitung ternyata hutang pokoknya hutang yang sudah dibayar itu hutang pokoknya sudah lewat sebenarnya. Tinggal bunganya aja nih. Yang minjemin juga masih kerabat juga gitu. Sebenarnya dia tinggal yang hutangnya yang belum dibayar sebenarnya tinggal bunganya. Gitu. Kita mau ngasih pendapat kita bahwa itu udah masuk ke ribanya nih gitu kan. Tapi memang edukasi itu belum sampai ke sana. Gitu. Terus kami sebagai keluarga diminta untuk bantu support membayarkan itu. Gitu. Kan itu udah kita tahu itu part ribanya Ustaz. Kita kena dosanya enggak kalau kita bantu? Iya. Jadi posisinya awal kita harus mendakwakan dulu. Ya. Mendakwakan dulu kepada orang yang memberi hutang tersebut. Ya. Bahwa ini transaksi Anda ini adalah transaksi riba. Hutang pokok sudah selesai. Ya. Apakah Anda yakin ini riba? Tanya dulu sama dia. Kalau Anda yakin, Anda nggak boleh lagi nih nagih. Ya. Karena kalau Anda tagih, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masya Allah. Tapi kalau dia tetap ngotot, antum tetap bayar, antum berlepas diri. Tapi Anda ikut bayar ikutan? Iya. Karena kita membantu saudara gitu ya. Iya. Karena ini dia juga tetap terjaga itu. Karena itu tadi kegagalan dia. Karena ketidaktahuan pada waktu dia berakad. Antum udah sampein dia. Ya. Jadi antum membayarnya itu berlepas diri untuk menyelamatkan saudara antum. Kalau saudara Anda waktu ketika berakad itu belum paham mengenai, kan tidak ada dosa bagi dia. Kalau dia belum paham nggak ada dosa. Iya. Tapi selama hidup pasti kan pernah berseliweran itu edukasi mengenai riba. Kalau dia tidak pahamin. Kalau dia dosanya karena kenapa tidak mencari tahu? Iya, tidak belajarnya itu. Oke. Makanya kita kalau dosa dengan Allah itu ringan, tinggal istighfar, tobat, menyesal. Tapi kalau dengan manusia, nah ini harus minta maaf, harus mengembalikan gitu. Ada dosa orang tuanya juga nggak mengajarkan itu ke anaknya dulu? Iya. Ada juga? Ada.
Itu tanggung jawab orang tua untuk memberitahu. Komplit sih memang ya. Islam ini holistik ya. A to Z itu komplit. Sampai kita lupa ngajarin, kita juga tetap kena nih. Nah, istri juga. Jadi tanggung jawab kita tuh anak, istri. Insyaallah ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, jadi ingat teman-teman. Jadi selama ada kesempatan untuk menginfokan ini dicoba dulu untuk ngasih edukasi. Yang paling penting waktu nyampaikan jangan menghukumi. Iya. Tapi masalahnya transaksi seperti ini udah seperti hal yang biasa di kehidupan sehari-hari. Iya. Kita nih dalam berurusan. Kita aja yang sudah ada macam-macam di Hijrapes, kita ada di masyarakat ekonomi syariah. Itu ternyata kemarin pada waktu bahas hutang aja, itu waktu investasi hampir sebagian besar harus diperbaiki akad-akadnya. Oh iya itu. Nah, padahal kita sudah masuk loh di dalam komunitas, apalagi di masyarakat umum. Jadi yang ada dalam circle belum paham gitu. Nah, ini belum sampai ke wakaf segala loh kasih. Wakaf, zakat segala macam yang ternyata lebih luas dari yang kita pahami sekarang. Tapi minimal mudah-mudahan menyelamatkan ya. Ada informasi kecil ini yang tentunya juga mau gampangnya kita bisa perbaiki akad-akad kita gitu ya. Ya. Ini berarti akan ada episode berikutnya nih sama Ustaz. Banyak hal yang jangan-jangan kita kejeblos gitu ya. Hal-hal yang kelihatannya tipis. Ya, tapi kita dari perihal pinjam dan utang aja ini aja ternyata kelihatannya sama tapi tetap punya perbedaan yang signifikan gitu kan. Iya. Ya sama aja seperti konven dan juga syariah. Secara fisiknya sama. Kelihatan. Sama pinjam gitu, pinjam lagi kan, hutang gitu, jual beli gitu. Karena kalau di syariah yang namanya hutang nggak boleh ada syarat di awal tambahan. Fatwanya ada, nggak boleh. Syarat seperti apa? Syarat untuk tambahan, kan kalau di konvensional ada tambahan bunga, di syariah nggak boleh. Kalau dia akadnya kot. Nah kalau nih, jadi sedikit lah tambah sedikit ya mengenai asuransi. Asuransi syariah yang ada di Indonesia nih. Yeah. Ada asuransi yang ya kita tahu lah ya ngambilnya. Jadi berapa tahun bayar baru ininya doang. Gitu. Nah kalau asuransi yang syariah gimana? Iya, asuransi syariah itu tujuan utamanya adalah ta'awun. Niat orang buka asuransi itu ta'awun. Niatnya untuk tolong menolong. Ketika ada orang kesulitan, ketika orang dapat musibah. Ada yang buka asuransi itu niatnya untuk kalau dia sakit dia tercover. Nah kalau tahun kan niatnya ketika ikut saya menolong orang. Iya. Beda niat dong. Iya itu dia. Makanya ini kuncinya itu awal. Ya, awal buka asuransi syariah itu niatnya itu adalah betul-betul ingin ta'awun. Ingin bantu orang. Iya, tolong menolong posisinya. Namun ketika kita membawa dalam akidah kita, ketika kita mengasuransikan, itu tergadai iman kita. Rukun iman yang ke-6. Qadarullah. Ya, jadi takdir baik, takdir jahat itu semua datang dari Allah. Nah, ketika kita masuk asuransi, kita sudah nggak percaya ini. Masya Allah, astagfirullah. Rukun iman ke-6. Jadi gimana Ustaz yang udah masuk asuransi? Nah, itu dia. Karena asuransi itu ada 3 hukum yang terlanggar, yang dilarang dalam syariat asuransi. Pertama, tidak jelas. Goror. Nah, kan dilarang dalam syariat. Yang kedua, judi, maisir, bisa dapat, bisa enggak. Di part mananya tuh? Kan kalau asuransi bisa dapat, bisa enggak. Kalau ada musibah baru dapat, kalau enggak ada musibah enggak dapat. Iya, berarti dapatnya kalau kita udah enggak hidup. Itu kan, ini judi. Yang ketiga riba. Tapi kan ini uang dia sendiri, Ustaz. Mana riba itu kita preminya mungkin 1 juta, klaimnya tidak 1 juta. Oh. Jadi ada 3 larangan yang dilanggar untuk asuransi. Kalau saya masuk kepada posisi rukun iman. Jadi kalau kita sudah masuk asuransi, kita sudah menggadaikan iman kita. Kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita udah masuk asuransi, kita doa, ya Allah, datangkan musibah, aku sudah ada yang nanggung. Nggak ada penanggungan lain selain tanggungan Allah sebenarnya. Harusnya.
Karena semua kita itu sudah dijamin Allah. Rezeki kita itu dijamin Allah. Rezeki itu mencari kita. Rezeki yang namanya rezeki makan, minum, pakaian itu mencari kita. Yang kita harus cari adalah rezeki agama. Apa itu? Ilmu dan iman. Ini yang harus kita cari. Dari awal saya di syariah nanya dengan asuransi syariah. Asuransi syariah itu kan harusnya memang dia menanggung ketika ada orang terjadi musibah. Ya. Saya tanya, kalau yang datang mereka bawa surat dari dokter, punya penyakit jantung, ya. Antum tutup nggak? Anak tanya orang asuransi syariah. Ya enggak lah. Loh, katanya tolong menolong, harusnya orang sakit yang ditolong nih. Tapi ketika dia bawa surat sakit jantung dari kedokteran, nggak di approve. Nah itu kan di situ saya, ini main-main artinya. Yang kedua, ini rambut saya udah putih, ya, udah 60-an begini, tutup nggak? Ya enggak, dia paling 55. Lah katanya mau nolong, ya harusnya yang macam gini kan sudah deket mati sebelum gitu, rambut putih ini. Nah artinya dua posisi itu, sakit dengan umur, dia masih menjadi parameter. Harusnya syariah itu tidak. Karena yang namanya mati, baru lahir bisa mati sebelum gitu. Harusnya tidak jadi parameter. Sakit, ini nikmat bagi seorang muslim. Kenapa enggak menjadikan parameter? Karena sakit itu adalah nikmat dari Allah. Allah sedang menggugurkan dosa kita. Kenapa itu enggak tutup? Apalagi sakit jantung. Sakit jantung itu dampak daripada riba. Was-was, riba itu was-was. Nah jantung itu was-was. Jadi hampir sebagian yang terkena penyakit jantung itu dampak daripada riba. Itu yang pernah saya ketahui. Jadi ketika kemudian kan ada dua jenis, ada reksadana, ada yang jaminan rumah sakit. Oh ya, BPJS. Ada yang bukan tipenya seperti itu, asuransi syariah yang jaminan rumah sakit ada juga kan saat ya. Ada juga yang tipenya tanggungan meninggal, tunjangan meninggal apa gitu misalnya. Tunjangan kematian. Ketika meninggal aja keluar buat keluarga warisannya, begitu. Nah, kalau yang rumah sakit tadi yang untuk cerita berarti ya, kita ngasih berapa, ternyata keluar berapa akan beda gitu kan? Iya. Itu nggak masuk ke dalam tapi itu riba. Ta'awun. Enggak. Itu riba. Iya. Ribanya kan kita modal uang 100 dapatnya 1000. Kan bertambah ini. Oh, jadi maksudnya Islam itu hanya satu muamalah itu atau juga satu transaksi itu harus sesuai gitu berarti kan? Kita ngutangin berapa, dapatnya berapa. Kita masukin berapa, terima manfaatnya berapa. Sesuai itu, nggak ada pengembangan atau enggak. Jadi itu masuk dalam riba. Karena di posisi akad asuransi itu akad sosial, bukan akad bisnis. Kalau akad bisnis itu tadi kita bisa investasi 1 juta, bisa dapat untungnya bisa 2 juta, boleh. Kalau akadnya bisnis. Naam. Hari ini banyak dapat yang baru nih. jadi mikir kalau kita nih. Oke, itu yang rumah sakit ya, gitu. Kalau belum ngambil, lebih baik jangan. Iya. Gitu. Iya. Kalau yang udah, istighfar. Nggak diperpanjang. Nggak. Oke. Tutup. Kalau yang udah ngambil yang tadi warisan itu, apa namanya, tunjangan warisan gitu buat keluarga gitu. Iya. Jadi kalau untuk ke keluarganya dapat itu keluarganya aman. Maksudnya nggak apa-apa ya kalau dilanjutkan? Nggak apa, enggak untuk yang keluarga tadi ketika dapat. Sekarang kan kalau antum yang bayar, antum harus berhenti. Anda yang bayar harus berhenti? Iya. Kan ketika kita bayar kan jumlahnya sama nanti dapatnya buat keluarganya. Iya, kan saat ini antum tahu nih bahwa itu bermasalah dalam syariat. Antum harus putuskan. Tidak boleh dilanjutkan. Ya, yang rumah sakit nggak dilanjutkan. Semua, kalau asuransi semua. Nggak boleh ada satupun. Baru lagi nih. Ya, jadi
ketika kita hijrah, ini hijrah nih. Hijrah itu kan berpindah. Ya. Hijrah itu berubah, hijrah itu keluar. Ya. Nah, ana cerita ke antum. Ana hijrah yang tadinya hampir setiap bulan saya harus ke rumah sakit. Ketika saya masih di tempat riba, di lumpur riba tuh. Jadi dapat gaji itu ke rumah sakit, beli obat gitu. Tapi ketika saya hijrah, itu tidak satu keinginan untuk ke rumah sakit lagi. Kenapa? Emang kadang nggak sakit? Alhamdulillah Allah angkat. Dan ternyata di dalam Al-Quran sudah diberitahu sama Allah. Buka di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Surat ke-26 ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasbin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Keyakinan ini Masya Allah. Dan ternyata kan kita ke rumah sakit ikhtiar. Itu kan biasanya kalau kita bilang gitu kan. Kan ikhtiar. Makan obat ikhtiar. Allah beritahu. Ikhtiar kita apa? Baca Quran. Baca Quran itu menyembuhkan. Saya tanya ke dokter, apakah obat menyembuhkan? Tidak ada satupun berani dokter mengatakan obat itu menyembuhkan. Tapi kita yakin. Tapi Allah beritahu membaca Quran itu menyembuhkan. Al-Quran wa sifat. Tapi kita gak yakin. Ini Allah yang ngomong, kita gak yakin. Dokter yang ngomong menyembuhin nggak? Belum nggak yakin dokter, tapi dilakuin. Ya. Jadi ketika ana sampaikan hijrah, orang yang hijrah betul-betul itu tadi, yang tadinya ke rumah sakit kita nggak lagi. Jadi betul-betul keyakinan itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di Quran itu ada 3 menyembuhkan. Pertama Al-Quran, kedua madu, propolis. Kafa itu juga menyembuhkan. Dan juga habatus sauda itu. Nah, ini yang di Quran, yang di Quran. Quran, madu sama minyak zaitun. Minyak zaitun juga menyembuhkan. Iya. Kalau diminum. Cucu saya tuh, iya minum. Jadi dari dia lahir sampai sekarang tuh minyak zaitun dia minum. Jadi apapun kondisi. Pernah satu saat dia panas sampai 42. Itu semua kepengen untuk bawa. Enggak. Ya Alhamdulillah Allah tetap jaga. Karena yang namanya mati rezeki udah sampai. Bukan karena sakit. Harus punya keyakinan itu. Nah ini Al-Quran. Kalau hadis tadi yang tersebut habatus sauda. Semua penyakit akan sembuh kecuali mati. Ini perkataan Rasul itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Habatus sauda. Yang terus kurma ajwa. Ini kalau kita tiap hari 7 butir itu akan mencegah orang yang mungkin nyantet antum ini berbalik. Yang terakhir itu air zam-zam. Apa yang kita ucapkan? Ini yang sudah dikabarkan di Quran dan di As-Sunnah. Kita tinggal yakinnya aja. Yakinnya aja. Karena yakin itu adalah puncak tertinggi akal. Itu bisa baca di kitab Tazkiyatun Nufus karya Ibnu Taimiyah. Jadi puncak tertinggi akal itu adalah keyakinan. Menarik sih ya, ternyata banyak hal yang sudah dilengkapi sih sebenarnya. Kita cuma tinggal baca, kadang kita tinggal memahami, tapi kadang-kadang mungkin inilah dia hal yang kalau kita lihat kita sendiri mungkin yang sudah diberikan fasilitas sama Allah, kita nggak memanfaatkan itu. Justru yang di luar gitu justru melihat ini sebuah kebermanfaatan walaupun hanya dalam sisi keduniaan. Dan banyak hal yang kita anggap halal ternyata nggak semuanya aman gitu ya. Itu banyak halal gitu ya. Dan ternyata benar. Dari judul kita di depan ternyata ada hal juga ya. Nggak semua yang syariah ternyata halal. Ketika di belakang, kalau di depan masih aman. Saya pikir udah benar nih. Waduh. Sip, ini kayaknya fix kita akan ngobrol lagi sama Ustadz. Kita akan lihat bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya. Silakan tuliskan di kolom komen, dan kalau teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, monggo silakan diutarakan. Siapa tahu bisa jadi bahan pembahasan kita berikutnya. Dan kira-kira apa pertanyaan teman-teman yang mungkin juga akan ditanyakan ke Ustadz, monggo silakan ditulis juga. Dan ini membuat diskusi makin menarik dan khasanah kita juga makin lebih berhati-hati ya dalam menyikapi akad-akad yang kita jalani. Terima kasih Ustadz waktunya saat ini. Maaf nih menahan antum begitu lama nih karena dari satu hal ke yang lain bikin kita penasaran gitu kan.
Semoga antum juga keberatan nanti kita undang lagi gitu ya. Dan ini diskusi kita bisa kita lanjutkan 2 hari nih kayaknya. Antum sudah tahu siap? Apa tuh? Siap. Apa itu siap? Ready. Siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Wah. Ini kan saya bilang tadi kan, semua pasti ada, ada singkatannya. Waduh, teman-teman semua yang tertarik untuk mungkin mengenal Ustaz lebih lanjut, langsung aja follow Instagram beliau yaitu @amdk Abu Muhammad Dwiono. Jadi saya di IG-nya itu. Di IG-nya Abu Muhammad Dwiono ya. Abu Muhammad Dwiono. Nah, kalau di YouTube ya AMDK Al-Jambi. AMDK Al-Jambi. Silakan untuk mungkin mempelajari lebih lanjut dan siapa tahu ada hal yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebar sebanyak-banyaknya, siapa tahu jadi pahala jariah teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.